Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata oleh musannif itulah Nadhim rahimahullahu ta'ala, hendaknya memberi rahmat akan beliau musannif oleh Allah Ta'ala. Itu rahimahullahu ta'ala jumlah du'aiyah, arti khabariyah bermakna insya'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih ianya Allah, lagi yang penyayang ianya Allah, kita mulai. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabi ursila. Itu nazamnya. Abda'u bilhamdi, aku mulai dengan alhamdu, dengan memuji bagi Allah Ta'ala, lillahi, bagi Allah Ta'ala. Arti lillahi termasuk syarah, sedangkan matan daripada nazam abda'u bilhamdi saja, langsung musalliyan ala. Jadi aku mulai, kata nazim, dengan memuji Allah Ta'ala. Coba dilihat pada hasyiah di dalam pada qauluhu abda'u bilhamdi ilah, ay bada'a idhafiyan. Aku mulai nazam ini dengan alhamdu akan sebagai permulaan yang idhafi. Alhamdu ialah ibtida' idhafi, dikarenakan sesudah bahawa bada'a memulai oleh nazim dengan bismillah pada awal sekali di belakang, akan sebagai permulaan yang hakiki pula. Arti musannif menggunakan dua ibtida' dalam nazam beliau. Itulah dengan bismillah sebagai ibtida' hakiki, alhamdu dengan ibtida' yang idhafi. Kama dzakarahul Hamawi, sebagaimana yang menyebutkan akan iama oleh Imam Hamawi. Arti antara idhafah hakiki, di antara ibtida' hakiki dan ibtida' idhafi, dia ialah terkadang-kadang berbarengan, terkadang masing-masing hukum masing-masing, seperti yang disebutkan sekarang. Bismillah ibtida' hakiki, alhamdu ibtida' idhafi, dan terkadang-kadang ada juga nanti ibtida' hakiki idhafi satu, sekali sebut langsung untuk dua. Tapi di sini dibedakan oleh musannif yang mana hakiki, yang mana idhafi. Bismillah yang hakiki, alhamdu yang idhafi. Fa inna kulla haqiqiyyin idhafiyun, maka sesungguhnya tiap-tiap ibtida' hakiki itu terbenar kepada ibtida' idhafi, wala aksa, dan tiada jenis sebalik. Jadi maka sesungguhnya setiap idhafah hakiki itu terbenar kepada idhafah yang idhafi. Di mana ada idhafah hakiki, di situ ada idhafah ibtida'. Di mana ada ibtida' hakiki, di situ ada ibtida' yang idhafi. Wala aksa, dan tiada jenis sebalik. Dalam artian idhafah yang idhafi tidak terbenar kepada idhafah yang hakiki. Tidak terbenar kepada idhafah yang hakiki, yang idhafi. Fa bainahuma, contoh, maka sesungguh setiap idhafah yang hakiki itu pasti idhafi. Karena terkadang-kadang nanti ada contohnya orang ketika ia ingin menyampaikan sesuatu, ingin menulis sesuatu, dia langsung mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung dia sampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Maka bismillah yang dia ucapkan tersebut itu ialah ibtida' yang hakiki, dan itu juga ibtida' yang idhafi. Dikarenakan menurut definisi yang akan disampaikan di bawah nanti. Maka fa bainahuma umumun wa khususun mutlaqun, maka sabit antara keduanya ibtida' hakiki dan idhafi itu umum khusus mutlak. Dalam artian manakala terkadang-kadang berhimpun keduanya, hakiki dan idhafi, dalam sebuah maddah. Itulah ketika seseorang memulaikan sesuatu hanya dengan satu permulaan, contohnya seperti tadi. Ketika dia ingin sampaikan sesuatu, ingin tulis sesuatu, dia sampaikan bismillahirrahmanirrahim, ataupun dia sampaikan alhamdulillah. Kemudian langsung dia sampaikan apa yang ingin dia sampaikan.
maka bismillah yang dia ucapkan itu idhafi iya, hakiki juga iya. Itu terbenar dua. Dan infirat salah satu pada maddah yang lain, itu khusus mutlak. Itulah infiratnya si ibtida' idhafi jika contoh di sini antara mereka dua. Alasan antara keduanya idhafi dan hakiki dikatakan umum khusus mutlak, idil haqiqiyu karena bermula ibtida' hakiki itu definisinya ialah ma lam yusbaq aslan. Itu barang-barang yang tidak didahulukan akannya akan pada asal-asal. Dalam artian yang dikatakan dengan ibtida' hakiki ialah sesuatu permulaan yang di belakangnya tidak ada permulaan apapun. Itu dinamakan dengan ibtida' hakiki. Sebuah permulaan yang di belakangnya tidak ada permulaan apapun. Wal idhafi, sedang bermula ibtida' idhafi itu ma tuqaddima, itu barang-barang yang didahulukan akan ianya amamal maqsudi, pada permulaan tujuan. Sesuatu yang disampaikan sebelum menyampaikan sebuah yang ingin disampaikan, sebuah maksud. Sabaqa bi syai'in aula, itulah bedanya. Terdahululah, subiqa bi syai'in, didahulukan akannya dengan sesuatu ataupun tidak. Itu tidak idhafi. Jadi sebuah permulaan, sebuah ibtida' yang disampaikan sebelum menyampaikan tujuan yang ingin disampaikan. Baikkah di belakangnya ada sesuatu yang lain, sesuatu ibtida' yang lain ataupun tidak. Jika memang di belakangnya ada sebuah ibtida' yang lain, maka yang di belakang dinamakan dengan hakiki. Dan yang kedua dinamakan dengan idhafi, seperti contoh yang dalam nazam Bismillahirrahmanirrahim, hakiki. Abda'u bilhamdi, idhafi. Aula, ataupun memang di belakangnya tidak disampaikan apa-apa, itu juga idhafi, seperti contoh yang tadi Bismillahirrahmanirrahim, bulan itulah maksud. Sedangkan sebelumnya langsung Bismillahirrahmanirrahim, itu terbenar kepada idhafi, bismillah tersebut terbenar juga kepada hakiki. Dia lebih luas makna ibtida' idhafi ketimbang makna ibtida' yang hakiki. Kembali keluar. Imtithalan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di alasan musannif memulai dengan bismillah dan alhamdulillah, mulai dengan alhamdulillah karena menjunjung tinggi bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan dengan imtisalan karena di dalam hadis Nabi yang ke depan yang dibacakan nanti ialah dikandung perintah, walaupun perintah tidak langsung, tidak sharih, tapi dikandung. Nabi sampaikan innallaha azza wa jalla yuhibbu ayyuhmada, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu mencintai ianya Allah akan bahwa dipujikan akan ianya Allah. Jadi Nabi sampaikan Allah senang jika kita puji Allah Ta'ala. Berarti Nabi sampaikan tersebut memang khabariyah, tapi dikandung sebagai insya'iyah, sebagai perintah, anjuran, walaupun anjurannya bukan anjuran wajib. Tapi Nabi menganjurkan hendaknya kalian pujilah Allah Ta'ala, karena Allah senang jika Allah dipuji. Maka dikatakanlah tadi imtisalan, menjunjung tinggi perintah. Maksud perintah yang dikandung di dalam jumlah khabariyah tersebut, itulah insya'iyahnya. Arti seolah-olah Nabi memang ada mengatakan pujilah Allah Ta'ala, karena Allah senang jika dipuji. Rawahu Tabrani wa ghairuhu, dan meriwayat akan hadis tersebut oleh Imam Tabrani dan lainnya Imam Tabrani. Wa akhrajat Dailami an Anil Aswad bin Sari', dan mentakhrij oleh Imam Dailami daripada Aswad bin Sari' hal keadaan akan sebuah hadis marfu
yang isi hadisnya ialah innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bihi liyuthiba hamidahu wa ja'ala al-hamda li nafsihi dzikran wa li'ibadihi dzakhran. Sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Nabi, mencintai ianya Allah akan sebuah pujian yang dipujikan akan Allah dengan pujian tersebut. Jadi hendaknya kalian pujilah Allah Ta'ala. Itu kan khabariah juga. Nabi seolah-olah menganjurkan, ada kandungan perintah Nabi. Pujilah Allah. Karena Allah suka, Allah cinta dipuji. Dan hikmah puji tersebut ialah liyuthiba, supaya bahawa memberi pahala dianya Allah akan yang memujinya Allah Ta'ala. Jadi kembali hikmah, kembali faedah dalam memuji kepada si pemuji tersebut sendiri, bukan kepada Allah Ta'ala. Tiada ngaruh puji kita kepada Allah Ta'ala. Ngaruh faedah hanya kepada kita sendiri. Wa ja'ala al-hamda, dan menjadikan ianya Allah akan pujian yang disampaikan oleh si hamba untuk dirinya Allah, akan untuk dirinya si hamba, si hamid, akan sebagai zikir. Untuk dirinya Allah akan sebagai zikir. Artinya Allah menganggap pujian yang si hamid sampaikan kepada Allah Ta'ala bentuk zikir si hamid kepada Allah Ta'ala. Wa li'ibadihi dzakhran, dan menjadikan dianya Allah akan pujian tersebut untuk hamba-hambanya Allah akan sebagai bekal. Bekal untuk di akhirat, itulah pahalanya. Wa arda fal basmalata bil hamdi wa in kana min afradiha li anna al muqtasira ala tasmiyati la yusamma hamidan urfan. Dan mengiringi oleh nadim akan bismillah dengan alhamdulillah. Ketika menyebutkan bismillah, musannif nadim juga menyebutkan alhamdulillah. Kedua-duanya disebut. Walaupun adalah dianya alhamdu, itu sebahagian daripada afrad bismillah. Karena di dalam bismillah, dalam makna mutlak sana, dalam bismillah dikandung ialah sana ialah menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik-baik dikatakan dengan sana. Di dalam bismillah kita mengucapkan hal-hal yang baik kepada Allah Ta'ala. Kita sebutkan sifat-sifat yang baik bagi Allah Ta'ala, adalah sifat Rahman, sifat Rahim. Daripada secara logawinya, dengan mengucap bismillah itu sudah dikatakan puji pada bahasa. Itulah puji. Alhamdu bermakna sana, bermakna menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi, walaupun memang di dalam kata-kata bismillahirrahmanirrahim sudah dikandung alhamdu secara logawi, secara makna sana, mutlak sana, tetapi tetap musannif mengucapkan alhamdulillah sekali lagi. Tidak disimpan hanya dengan bismillah saja, tidak dipadai dengan bismillah saja. Walaupun ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu terkandung kita memuji Allah Ta'ala dalam istilah puji secara bahasa, dalam artian puji bermakna penyampaian yang baik. Tapi tetap musannif mengucapkan alhamdulillah kali yang kedua. Alasannya li'annal muqtasira, karena sesungguhnya orang yang menyimpan, yang memadai atas mengucap bismillah saja, tidak mengucap alhamdulillah, hanya mengucap bismillah saja. Memang terbenarnya memuji Allah Ta'ala dalam istilah logawi, tapi la yusamma itu tidak dinamakan akannya si muqtasir, akan si hamid, akan orang yang memuji pada uruf. Jadi musannif ingin mendapatkan kedua-dua kelebihan memuji dalam istilah, dalam bahasa, kemudian kelebihan memuji pada uruf. Jadi ketika musannif mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, musannif mengucapkan bismillah, musannif memuji Allah Ta'ala dalam istilah uruf. Ketika musannif mengucapkan alhamdu, abda'u bil hamdi, musannif termasuk juga memuji Allah Ta'ala pada istilah uruf.
musalliyan ala Muhammadin, hal keadaan diriku itu yang mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad, mushtaqun min ismihi ta'ala al-mahmudi, bermula dianya kata-kata Muhammad itu yang dimustakkan, diambilkan dasar katanya daripada namanya Allah Ta'ala. Itulah nama Allah Mahmud. Al-Mahmud badal kepada ismi. Wa qad rawal Bukhari fi tarikhihil as-saghiri an Ali bin Zaidin qala, dalil bahwa nama Nabi kita Muhammad dimustakkan daripada nama Allah Mahmud. Dan sungguh, dalilnya ialah sungguh meriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya Bukhari. Tarikh yang nama kitabnya ialah As-Saghir. Bagi Imam Bukhari punya 3 kitab tarikh. Ada tarikh Saghir, tarikh Awsat, tarikh Kabir. Yang diriwayatkan daripada Ali bin Zaid, qala, berkata dianya Ali bin Zaid, kana Abu Talibin yaqulu, adalah Abu Talib itu berucap, dianya Abu Talib dalam sebuah syair. Yang kata beliau dalam syair tersebut ialah, wa syuqqa lahu min ismihi liyaj'alahu fadul arsy mahmudu wa hadha Muhammadu, dan diambilkan untuk Muhammad daripada namanya Allah Ta'ala, supaya bahwa menjadikan ianya nama akan kepada Muhammad. Maka bermula yang empunya arash, itulah Allah Ta'ala, itu bernama Mahmud. Wahada, dan bermula ini Nabi Muhammad itu bernama Muhammad. Itu salah satu dasar tentang penamaan Nabi kita Muhammad, yang dasarnya diambil daripada nama Allah Mahmud. Khairi nabiyyin ursila, yang Nabi Muhammad tersebut ialah sebaik-baik seorang nabi yang diutuskan. Itu khairi nabiyyin ursila, yang sebaik-baik seorang nabi yang diutuskan, dalam artian nabi ialah sebaik-baik daripada seluruh rasul-rasul. Berarti lebih utama lagi bahawa nabi ialah sebaik-baik daripada seluruh para nabi. Karena pangkat nabi dan pangkat rasul lebih tinggi pangkat rasul. Arti nabi penghulunya para rasul, maka nabi pastilah penghulunya para nabi-nabi. Bi alifil itlaqi, dibacakan kata-kata ursila dengan alif itlaq. Arti alif pada ujung kalimat ursila, itu dinamakan dengan alif itlaq. Wa huwa isba'u harakatir rawi, dan bermula dia alif itlaq itu ialah isba', mengenyangkan harakat rawi. Mengenyangkan harakat rawi. Rawi itulah kalimat yang paling terakhir dalam sebuah nazam, sebuah bait, itulah ursila. Sedangkan harakatnya ialah fatah. Maka dikenyangkan dalam artian diberikan sebuah alif menjadi sebuah mad. Dasarnya ursila tidak ada mad. Ursila fi'il bina majhul ursila, tapi diberikan alif untuk mengenyangkan harakatnya, maka jadilah dia nyamat. Khairin nabi ursila, dibacakan dengan mad, dia mengenyangkan harakat rawi. Maka fayatawalladu minha harfun mujanisun laha, maka lahirlah daripadanya harakat rawi oleh huruf yang sejenis bagi harakat rawi. Arti harakat rawinya kan fatah. Maka ketika didatangkan alif itlaq, maka timbul harakat yang satu lagi. Itulah harakat yang sejenis dengan fatah, itulah fatah juga. Maka jadilah dia nyamat.
Bacaannya dibaca dengan mat. Wasana bis salati 'alal mustafa imtithalan li amrillahi fil qur'ani walima qama 'ala dzalika aqlan wa naqlan minal burhani. Dan memuji oleh Nazim dengan cara membaca salawat atas Nabi Mustafa atau Nabi Muhammad. Di dalam nazam beliau juga mengucapkan kata-kata musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Itu adalah sebuah pujian dari Nazim untuk Nabi kita Muhammad. Dengan pujiannya mengandung sebuah salawat. Kenapa beliau memuji Nabi dengan salawat? Imtithalan, karena menjunjung tinggi perintah bagi perintah Allah Ta'ala. Karena menjunjung tinggi bagi perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Itulah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi Allah memang memerintahkan kita semua untuk bersalawat kepada Nabi. Itu alasan yang pertama kenapa beliau memuji Nabi dengan cara bersalawat kepada Nabi. Memang perintah Allah Ta'ala. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, lima qama, dan karena yang tegaklah dianya atas demikian nisbah pada akal dan pada nakal daripada dalil. Jadi memang ada dalil yang akli, ada dalil yang nakli yang menganjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah, untuk memuji Rasulullah dengan cara bersalawat. Amma naqlan, adapun burhan nisbah nakal tentang penganjuran untuk memuji Rasulullah, fali qaulihi ta'ala, maka karena firman Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak. Di samping ayat yang tadi yang memang ada kandungan perintah langsung untuk salawat kepada Nabi, ada juga ayat yang lain yang menunjuki anjuran untuk memuji dan meninggikan Rasulullah. Itulah dalam ayat wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu wahai Muhammad, kata Allah, akan sebutanmu. Artinya tafsir daripada ayat tersebut, la udhkaru illa wa tudhkaru ma'i. Tidak disebutkan akan aku, kata Allah, kecuali padahal disebutkan akan engkau beserta daku. Itu tafsir daripada wa rafa'na laka dzikrak. Yang tafsir tersebut sendiri kama warada, sebagaimana yang telah waridlah dianya dalam sebuah hadis. Hal keadaan ianya itu yang mentafsirkan, yang ditafsirkan daripada Sayyidina Jibril, yang diambilkan daripada Allah Ta'ala. Ternyata tafsir daripada wa rafa'na laka dzikrak, yang tafsirnya la udhkaru illa wa tudhkaru ma'i, itu memang ada dalam sebuah hadis, yang hadis tersebut menafsirkan tentang ayat tersebut, yaitu Rasulullah pada satu hari bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimanakah maksud daripada wa rafa'na laka dzikrak? Qala, berkata Jibril, Jibril menjawab, Allah berfirman, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Itu firman Allah Ta'ala, hadis kudusi. Di dalam sebuah hadis Nabi ada hadis kudusinya. Di jawaban Jibril tersebut menunjuki tafsir daripada wa rafa'na laka dzikrak. Maka dipahamkan daripada ayat tersebut, maka Allah sendiri memang menganjurkan, mencintai bagi orang-orang yang mau meninggikan dan memuji Rasulullah, karena Allah sendiri pun meninggikan dan memuji Nabi kita. Itu dalil tentang memuji Nabi secara nakal. Wa amma aqlan,
Dan adapun burhan, adapun dalil nisbah akal, pada aklinya secara akal, kenapa kita mesti memuji Rasulullah, berterima kasih kepada Rasulullah, mengagungkan Rasulullah secara akalnya? Alasannya ialah fali'annal Mustafa, maka karena sesungguhnya Nabi Mustafa adalah Nabi Muhammad, huwallazi 'allamna, dianya Nabi Muhammad itulah alladzi 'allamna, yang mengajari ianya Nabi akan kita, syukral mun'imi, akan mensyukuri, berterima kasih kepada Allah yang memberikan nikmat. Wa kana, di Nabi kita yang mengajari kita agar kita mensyukuri Allah Ta'ala. Tanpa diutusnya Nabi, jangankan mensyukuri Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala pun kita tidak bisa. Di Nabilah semata-mata yang mengajari kita. Wa kana sababan fi kamali hadzan naw'i, dan adalah dianya Rasulullah itu sebab utama pada sempurna ini insan. Di kita manusia ini sempurna mulia karena Rasulullah. Tanpa adanya Rasulullah maka sesat semua. Tanpa adanya Rasulullah maka alam ini pun tidak ada. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah katakan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu hadzal alam. Jikalau bukan karena dirimu Muhammad, sungguh alam ini tidak aku ciptakan, kata Allah dalam hadis qudsi. Maka sedemikian mulianya lah Rasulullah dalam adanya alam ini. Lebih-lebih lagi mulia kita manusia dengan gara-gara Rasulullah. Salah satu bentuk kemuliaan kita dengan sebab Nabi ialah Nabi ialah dari bangsa manusia. Nabi menjadi salah seorang yang dikasihi oleh Allah, yang paling dikasihi Allah. Nabi Rasul yang paling mulia dari golongan manusia, menunjuki golongan manusia itu yang terbaik. Dengan bukti Allah mengutus kekasihnya dari golongan manusia, itulah Nabi Muhammad. Jadi sebab Nabi mulialah kita semua, dan sebab Nabi Muhammad juga terpetunjuklah kita semua golongan-golongan yang beriman. Alangkah bersyukurnya kita ketika kita digolongkan dalam golongan yang mau mengikut Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan lebih-lebih lagi kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Seperti Allah sampaikan dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat, kalian wahai umat Muhammad itu sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah di dalam alam ini. Kenapa mesti Rasulullah yang mengajari kita untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk mensyukuri kepada Allah Ta'ala? Kenapa tidak Allah langsung sendiri? Kenapa mesti dengan perantaraan daripada Rasulullah? Kenapa? Idla budda min munasabatin bainal qabili wal mufidi. Karena mestilah, tidak boleh tidaklah, daripada kesesuaian antara yang menerima, itulah kita manusia yang menerima nikmat. Kita manusia dinamakan qabil, di golongan-golongan manusia, golongan-golongan yang menerima nikmat. Dan si mufid itulah Allah Ta'ala, Allah yang memberikan faedah nikmat. Di antara yang menerima nikmat dan yang memberi nikmat, hendaknya ialah sesuai, hendaknya bersesuai, sama-sama mulia. Sedangkan Allah Ta'ala jelas mulia, tinggi kedudukan Allah Ta'ala. Sedangkan kita makhluk ini, kita manusia ini, wa ajsamuna fi ghayatil qudurati, padahal bermula jisim-jisim kita, tubuh-tubuh kita manusia ini itu pada sehabis-habis kotor, sehabis-habis hina.
Kita manusia ini memang makhluk paling hina, makhluk paling kotor, paling hina. Wa sifatul bari, dan padahal bermula segala sifat-sifat Allah yang bari, Allah yang menciptakan, fi ghayatil ulwi, itu sabit pada sehabis-habis tinggi, wasifai, dan sehabis-habis bersih, wadhiyai, dan sehabis-habis bercahaya. Artian sangat jauh berbeda di antara sifat Allah dan sifat kita manusia. Allah sifat yang paling mulia, kita sifat paling hina. Allah bersih, kita kotor. Maka tidak sesuai antara si Qabil, itulah kita manusia, dan si Mufid, itulah Allah Ta'ala. Maka ketika tidak sesuai, hendaklah ada perantara. Faqtadatil hikmatul ilahiyatu, maka menghendakilah oleh hikmah ketuhanan, hikmah dari Allah Ta'ala. Ini salah satu hikmah kenapa adanya Rasulullah. Hikmah terbesar, salah satunya ada Rasulullah, ialah apa? Rasulullah sebagai perantara, perantara antara kita yang hina ini dan Allah Ta'ala yang mulia. Jadi maka menghendakilah oleh hikmah ketuhanan, itulah hikmah yang Allah pada Allah Ta'ala, tawassuta dzi jihataini, akan memperantarai yang punya dua jihad. Jadi hikmah daripada Allah Ta'ala meletakkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai perantara pada dua jihad. Dua jihad ialah jihad Allah Ta'ala, jihad si Mufid, jihad yang mulia, dan jihad kita manusia, jihad si Qabil, jihad yang hina. Dan posisi Nabi berada pada tengah-tengah. Allah limpahkan kepada Rasulullah segala kemuliaan-kemuliaan daripada Allah Ta'ala, sehingga Rasulullah punya sifat-sifat mulia-mulia dari Allah Ta'ala, dan Rasulullah pun punya sifat-sifat manusia. Maka pada Rasulullah punya dua sisi kemuliaan, itu dinisbahkan kepada jihad si Mufid, dan sisi kemanusiaan yang ada pada Rasulullah itu dinisbahkan kepada pihak si Qabil. Maka Nabi punya dua jihad. Itulah kemuliaan Nabi kita Muhammad, punya dua jihad. Maka ketika Nabi berada pada dua jihad tersebut, layaklah Nabi sebagai perantara antara kita dan Allah Ta'ala. Bayangkanlah bagaimana mulianya kedudukan Rasulullah. Wajar Allah sampaikan tadi, wa rafa'na laka dzikrak, tinggi dirimu wahai Muhammad, karena dirimu punya dua sisi. Sisi daripada sisi si Mufid, sisi yang mulia, sisi Allah Ta'ala, karena Allah limpahkan segala kemuliaan-kemuliaan pada Rasulullah, sifat-sifat yang mulia. Bahkan Nabi semulia-mulianya segala makhluk Allah Ta'ala. Dan pada sisi Nabi juga punya sifat si Qabil, sisi manusia. Sebab Nabi memang dari golongan manusia. Nabi juga punya sifat-sifat kemanusiaan. Yakunu lahu sifatun aliyun jiddan, yang adalah bagi Rasulullah itu segala sifat-sifat yang mulia, nisbah semata-mata. Tidak ada satupun kekurangan dari Rasulullah. Yang ada pada Nabi semua kemuliaan-kemuliaan semata-mata. Tidak ada kurangnya pada Rasulullah. Nabi makhluk paling sempurna, lebih sempurna daripada seluruh makhluk Allah Ta'ala. Jadi Nabi punya segala sifat-sifat ketinggian semata-mata. Wahwa min jinsil bashari, padahal bermula dia Nabi itu sebahagian daripada jenis manusia. Nabi golongan manusia, tapi Nabi beda dengan manusia-manusia yang lain. Sifat-sifat Nabi tidak ada sifat kekurangan, semua mulia-mulia. Walaupun Nabi daripada golongan manusia, yang hikmahnya, sebagai Nabi sebagai perantara tadi, hikmahnya liyaqbila anillahi bi sifatihil kamilati, supaya bahwa
menerima oleh Nabi daripada Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifat Nabi yang sempurna. Jadi Nabi, dikarenakan Nabi punya sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, maka Nabi sebagai tangganya turun rahmat Allah Ta'ala. Jadi rahmat Allah Ta'ala turun kepada Nabi sekaliannya. Nabi menampung rahmat, dikarenakan Nabi memang layak untuk menampung rahmat Allah Ta'ala, karena pada diri Nabi punya sifat-sifat yang mulia. Maka Nabi menampung rahmat Allah Ta'ala, menerima Nabi rahmat Allah Ta'ala. Kemudian wa naqbilu anhu bi sifatina al-bashariyati, dan kita terima nikmat, kita terima rahmat anhu daripada Nabi dengan segala sifat-sifat kita, sifat-sifat kemanusiaan. Dikarenakan Nabi punya sisi kemuliaan, dikarenakan Nabi manusia pilihan, manusia yang mulia, maka Nabi berada pada jihad mufid. Allah Ta'ala melimpahkan rahmat kepada Nabi sebagai tangganya. Kemudian Nabi juga ialah golongan manusia, kita juga golongan manusia. Dengan sifat kemanusiaan yang ada pada Nabi dan sifat kemanusiaan yang ada pada kita, maka kita berhak menerima rahmat Allah Ta'ala melalui Rasulullah, melalui tangganya Rasulullah. Nabi sebagai perantaraan turunnya rahmat, turunnya nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Sebagaimana dalam hadis qudsi tadi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu hadzal alam. Jika bukan karena dirimu Muhammad, alam ini tidak ada. Dengan adanya Nabi, maka adalah alam ini. Maka Nabi sebagai perantara adanya alam ini. Rahmat Allah Ta'ala berterlimpah kepada Rasulullah, kemudian terlimpah kepada alam ini, termasuk kita manusia. Secara akal, Nabi berhak sangat untuk kita tinggikan, berhak sangat untuk kita muliakan, berhak sangat untuk kita cintai secinta-cintanya, melebihi daripada mencintai diri kita sendiri. Falidzalika istaujaba qarnu syukrihi bi syukrillahi. Maka karena demikian, karena Rasulullah merupakan perantaraan antara kita dengan Allah Ta'ala, istaujaba berhaklah, wajiblah, berhaklah oleh mengiringi syukur kepada Rasulullah dengan syukurnya Allah Ta'ala. Jadi ketika kita berterima kasih, jangan semata-mata berterima kasih kepada Allah Ta'ala, berterima kasih jugalah kepada Rasulullah, karena rahmat Allah Ta'ala tidak akan turun tanpa perantaraan Rasulullah. Makanya dalam kalimah syahadah diterimanya iman seseorang jika ia mengucap syahadah dengan dua macam syahadah Allah Ta'ala, itulah la ilaha illallah dan syahadah Rasul Muhammadur Rasulullah. Tanpa ada Muhammad Rasulullah, maka tidak sah iman seseorang. Demikian juga ketika sebuah khutbah, hendaklah kita iringi puji dan salawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dihendaki kita iringi Rasulullah dengan Allah Ta'ala, karena Allah mengharapkan demikian, karena Allah menganjurkan demikian. Seperti Allah sampaikan yang tadi, wa rafa'na laka dzikrak.